Oke, tadi pertanyaannya bagaimana eh, apa ini ya ke nilainya stuck, bagaimana cara cara agar nilainya itu improve gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, eh, yang pertama caranya adalah identifikasi di di bagian mana, di model soal yang mana yang sering salah. Itu mesti ada teman-teman ya, mesti ada apa ini tipe-tipe soal tertentu nanti ya, nantinya teman-teman akan ketemu oh ini yang sering salah ya, itu diidentifikasi dulu. Kalau sudah ketemu, ditulis, kemudian coba cari strategi yang lain bagaimana cara mengerjakan soal model seperti itu. Baca strateginya. Nah, coba terapkan habis itu gitu. Jadi kan kalau misalkan habis IELTS online test, kemudian dilihat skornya, kemudian ditinggal, nah itu yang sayang banget. Mestinya harus direview dulu, mungkin kesalahannya ada di bagian spelling, atau mungkin eh, salah apa ya, salah melihat informasi, atau mungkin model kesalahan yang lain. Nah tujuannya itu biar tidak terjadi pengulangan kesalahan berikutnya. Kayak gitu ya, terutama kalau listening ya, listening misalkan salah di bagian spelling, nah itu ditulis spelling yang benarnya gimana gitu, biar nanti kalau ketemu lagi kata seperti itu nggak salah tulis gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap lanjutkan self study, tetap lanjutkan self study dengan versi teman-teman sendiri. Mungkin kan itu seharusnya udah habis ya. Kita sudah di pertemuan 20 berarti kan sudah habis mestinya. Sudah selesai dibaca, selesai dilihat, selesai dipelajari kosakatanya. Kosakata dilanjut. Kalau teman-teman ikuti linknya, itu kan masih banyak kan academic word listnya kan. Saya kan cuma memberikan hanya sampai 10, sampai 20 saja. Nah, itu bisa dilanjutkan lagi. Kemudian untuk bacaan, itu juga sama. Baca lagi. Nah, karena IELTS itu readingnya kan 1 jam. Berarti mestinya teman-teman harus betah membaca selama 1 jam itu, entah itu apapun bacaannya ya, entah dari eh, apa ini magazine, atau dari news, atau mungkin dari artikel, atau mungkin dari books in English tentunya ya semuanya ya, atau dari komik apapun lah itu ya, atau dari novel, it's okay. Yang penting teman-teman harus kuat membaca kurang lebih 1 jam gitu, oke. Itu yang eh, apa ini hal yang terpenting lainnya. Gitu ya. Dua itu aja dulu dilakukan. Nanti saya yakin pasti ada improvement gitu, Kak. Karena itu eh, apa ya? Berkaitan dengan ini aja juga, berkaitan dengan eh, progres kita. Kalau itu dilakukan dan tiap hari ada progres, ya bakalan naik nilainya gitu. Tapi sebaliknya, kalau setelah kelas nggak nge-review lagi, nggak improve, nggak melakukan self study atau membaca atau mendengarkan lagi, maka bisa turun Kak. Gitu ya Kak Lisa ya. Kak Lisa atau Kak Adira tadi ya? Kak Lisa ya. Iya, sir. Thank you. Oke, sama-sama. Kak Ahmad, Kak Ahmad kendalanya di bagian apa Kak Ahmad? Lalu Sir, kalau dari aku sendiri sebenarnya kayak masih kurang konsisten buat bisa ngeluangin waktu buat self study, terus intinya masih time managementnya masih agak kurang gitu Sir. Apalagi kan sebelumnya itu rencananya kan kayak mau buat persiapan ISMA dan lain sebagainya. Terus maksudnya agak katanya kan juga nggak jadi kayak terus belum nemu kayak semangat lagi untuk belajar, sebenarnya seperti itu sih Sir. Jadi emang Oke, kurang konsisten aja. Jadi masih perlu perbaiki diri sendiri. So far itu oke, sih, Sir. oke siap Kak Ahmad. Kemudian Kak Hadira kira-kira ada
request sih, Kak, materi atau apa atau mungkin ada pertanyaan Kak, silakan. Em, Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Kak Ahmad gitu kan. Kurang konsisten juga, belum konsisten buat self study gitu. Terus emang ke pribadi akunya juga mungkin ya harus lebih rajin lagi gitu Sir buat apa latihan. Terus paling Sir aku mau nanya, Hmm. kalau buat yang kelas tambahan writing tas satu yang general itu kira-kira kapan ya Sir? Saya usahakan besok ya Kak. Akan saya kabur lagi. Makanya ini hari ini saya beli apa ini Zoom lagi selama 3 hari. Jadi besok saya usahakan ya. Besok malam ya Kak. Oke, Satu Sir. kelas apa ini untuk general training ya Kak. Oke. Oke. Nah sekarang kita review dulu sedikit ke bagian listening ya teman-teman ya. Eh, Listening. Oke. Saya nggak tahu ini apakah udah dikerjakan atau belum ya sebelumnya. Hand knitting. Kita Kalau coba. nggak salah udah, Sir. Tapi dicoba lagi aja, Sir. Soalnya lupa lagi. Oke, siap. Nah, ini eh, langsung ke bagian empatnya ya. Bagian 4 ini tanpa jeda. Masih ingat ya, bagian 1, 2, dan 3 itu em, ada jeda dibagi dua. Jadi teman-teman bisa baca dulu soal itu selama 2 kali. Tapi kalau part 4 ini nggak ada jeda sama sekali ya teman-teman ya. Nggak ada jeda sama sekali. Jadi harus dikerjakan dari awal hingga akhir langsung gitu. Nah, strateginya itu yang pertama ini hampir sama ya strategi untuk semua listening ya. Kita baca dulu instruksinya berapa kata eh, yang diperkenankan di situ. Ini one word only, berarti jawabannya berupa word semuanya dan hanya satu itu. Kemudian kita baca ini judulnya hand knitting. Knitting itu merajut ya. Kemudian ini adalah heading. Ini adalah heading. Ini adalah heading. Interest, ketertarikan ya. Benefit, manfaat, early knitting. Knitting zaman dulu ya. Early itu berkaitan dengan hal yang di waktu lampau. Awal mulanya kayak gimana. Kemudian setelah kita baca heading, kalau masih ada waktu, kita baca clue yang ada nih ya. We imagine someone like seseorang seperti apa? Knitting. Someone like berarti berkaitan dengan orang gitu ya. Someone like apa? Nah, ketika nantinya kita mendengarkan kata history, terdengar, berarti siap-siap mendengarkan ini. Loh, kenapa kok nggak round? Kenapa kok nggak the world? Ya, ini kan adalah em, kata kuncinya kan ya, keywordnya. Atau mungkin kalau mendengarkan kata word juga boleh, ini juga merupakan keyword. Kenapa nggak imagine? Nah, kemungkinan nih, saya nggak tahu juga, kita belum dengarkan kan ya. Kalau berupa verb itu biasanya ada sinonimnya. Jadi kalau misalkan kita pedomannya pada verb, khawatirnya ini terlewat gitu. Jadi kita fokus ke kata benda saja. Saran saya sih gitu. Gitu ya. Imagine someone, berarti ngomongin orang ya. Orang seperti apa, seorang apa sih gitu ya. Like apa knitting. Kemudian nomor 32 A ago. Nah ini eh, mestinya sih ya berkaitan dengan waktu kan ya. Kemudian nomor 33 people are buying more for knitting nowadays. Buying more apa? Karena number of knitting classes is now increasing kan naik ya. Orang-orang membeli lebih apa untuk knitting nowadays. Membeli.
Kemudian manfaatnya, give support in times of difficulty. Nah, kesulitan apa nih? Difficulty kan ada kesulitannya. Give support of time of it. Manfaatnya knitting. Requires only skills and little money to start. Nah, only skills. Ini kan kata benda. Skill yang apa? And little money to start. Reduce stress and busy life. Early knitting. The origins are not known. Finding show early knitted. Finding itu penemuan ya. Temuan-temuan menunjukkan bahwa early knitted items to be in shape. In shape itu bentuknya. Bentuknya apa sih ini? Kemudian the first needles itu jarum ya, were made natural material such as wood and apa. Kalau ada and, ini kan berlaku kesetaraan kan ya. Mestinya kesetaraannya antara wood dan apa nih di sini. Nanti yang didengarkan. Kemudian early yarns felt to touch. Terasa apa tuh disentuh. Yarns itu benang ya. Benang zaman dulu itu terasa apa ketika disentuh itu. Kemudian berikutnya geographical area had their own of knitting. Berarti nanti kalau mendengarkan geographical area itu mempunyai apa of knitting gitu ya. Siap geographical area itu. Kemudian everyday tasks like look after were done while knitting. Jadi kegiatan sehari-hari ya itu dilakukan ya. Looking after apa sambil merawat apa dilakukan saat knitting, saat merajut. Jadi ada aktivitas lain juga dilakukan sembari atau barengan dengan merajut itu. Oke, nah saya kasih kesempatan teman-teman untuk membaca ya. Saya putar audionya dan nanti kesempatannya ngikutin waktu yang disediakannya. Oke. Part 4. You will hear a lecturer on a fashion design course introducing the subject of hand knitting, which involves making things like woolen jumpers and scarves. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. So today we're going to look at an important creative activity, and that's hand knitting. Ancient knitted garments have been found in many different countries, showing that knitting is a global activity with a long history. When someone says the word knitting, we might well picture an elderly person, a grandmother perhaps, sitting by the fire, knitting garments for themselves or other members of the family. It's a homely image, but one that may lead you to feel that knitting is an activity of the past. And indeed, during the previous decade, it was one of the skills that was predicted to vanish from everyday life. For although humans have sewn and knitted their own clothing for a very long time, many of these craft-based skills went into decline when industrial machines took over, mainly because they were no longer passed down from one generation to another. However, that's all changing,
and interest in knitting classes in many countries is actually rising, as more and more people are seeking formal instruction in the skill. With that trend, we're also seeing an increase in the sales figures for knitting equipment. So, why do people want to be taught to knit at a time when a machine can readily do the job for them? The answer is that knitting, as a handicraft, has numerous benefits for those doing it. Let's consider what some of these might be. While many people knitted garments in the past because they couldn't afford to buy clothes, it's still true today that knitting can be helpful if you're experiencing economic hardship. If you have several children who all need warm winter clothes, knitting may save you a lot of money. And the results of knitting your own clothes can be very rewarding, even though the skills you need to get going are really quite basic, and the financial outlay is minimal. But the more significant benefits in today's world are to do with well-being. In a world where it's estimated that we spend up to 9 hours a day online, doing something with our hands that is craft-based makes us feel good. It releases us from the stress of a technological, fast-paced life. Now, let's look back a bit to early knitting activities. In fact, no one really knows when knitting first began, but archaeological remains have disclosed plenty of information for us to think about. One of the interesting things about knitting is that the earliest pieces of clothing that have been found suggest that most of the items produced were round rather than flat. Discoveries from the 3rd and 4th centuries in Egypt show that things like socks and gloves that were needed to keep hands and feet warm were knitted in one piece using 4 or 5 needles. That's very different from most knitting patterns today, which only require 2. What's more, the very first needles people used were hand-carved out of wood and other natural materials, like bone, whereas today's needles are largely made of steel or plastic and make that characteristic clicking sound when someone's using them. Ancient people knitted using yarns made from linen, hemp, cotton and wool, and these were often very rough on the skin. The spinning wheel, which allowed people to make finer yarns and produce much greater quantities of them, led to the dominance of wool in the knitting industry, often favoured for its warmth. Another interesting fact about knitting is that because it was practised in so many parts of the world, for so many purposes, regional differences in style developed. This visual identity has allowed researchers to match bits of knitted clothing that have been unearthed over time to the region from which the wearer came, or the job that he or she did. As I've mentioned, knitting offered people from poor communities a way of making extra money while doing other tasks. For many centuries, it seems, men, women and children took every opportunity to knit, for example, while watching over sheep, walking to market, or riding in boats. So let's move on to take... That is the end of part 4. Oke, nah kira-kira nih teman-teman ya, ini kalau saya You lihat now ya, have 1 minute to total check your durasi answers to part 4.
part terakhir ini adalah kurang lebih sekitar 7 menit. Berarti di bagian akhir ini teman-teman harus bisa fokus selama 7 menit. Gitu kan? Kira-kira tadi bisa nggak fokus selama 7 menit? Bisa ya? Kak Ahmad bisa, Kak Ahmad? Kak Hadira gimana? Bisa? Oke. Coba apa ini share dulu jawabannya. Oh, oke. Kak Lisa ya, nyatet jawabannya nggak? Kak Ahmad. Oke. Oke, Kak. Nah, Kak Lisa, kalau Kak Lisa tadi gimana, Kak? Kendalanya apa, Kak? Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, Kak. Ada yang belum terjawab ya, Kak. Iya, Sir. Mm-mm. Kalau pas awal-awal masih fokus gitu, tapi makin kesininya, iya makin itu nggak fokus. Oke. Ya udah ini saya tunjukkan ya. Oh, nah, saya stop share screen dulu. Nah, saran saya di sini ya, kunjungi website ini, TED Talk. Ini ya teman-teman ya. Nah, di sini itu isinya talk semua, dan kita bisa memilih topiknya ya. Kita bisa memilih topiknya. Contoh nih, psychology leadership nih ya. Kalau kita kebawakan nih, nah, kita lihat semuanya see all. Nah, ini ya. Ini topiknya banyak, teman-teman ya. Topiknya banyak sekali. Ada bisnis, climate change, communication, education. Education itu ada yang kids, visualization. Ya, jadi ini teman-teman bisa bisa apa ini mencari topiknya di sini gitu. Nah, misalkan nih kita pilih topik yang berkaitan dengan leadership nih. Kemudian kita pilih public speaking, show result. Nah, ini ada kan. Oke, ini mulai dari yang 4 menit ya. Kemudian ada yang 7 menit, ada yang 5, ada yang 14 gitu. Nah, mulailah dari yang pendek dulu aja, yang 4 menit ini. Kemudian teman-teman dengarkan. Nah, ketika mendengarkan, contoh nih, saya pilih yang ini ya. Hi, I'm a creative technologist, and the focus of my work is on public installations. And one of my driving passions is this idea of exploring nature and trying to find hidden data within nature. And it seems to me that there's this latent potential everywhere, all around us. Everything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration. And through my work, I've been trying to find ways to harness and unveil this.
Nah, ini ya. Jadi yang pertama kali, ini jangan dimunculin subtitlenya. Nanti yang kedua atau yang ketiga, baru teman-teman munculin. Ini kan 4 menit kan. Kita melatih skill kita, sekaligus kita melatih ketahanan kita ketika mendengarkan. Fokus kita eh, mampu di berapa menit. Kayak gitu. Nah, itu perlu teman-teman ya. Perlu, sangat perlu untuk melatih fokus. Karena kalau misalkan fokusnya itu kurang, maka ya apa ini kita memang susah untuk konsentrasi mendengarkan teman-teman gitu. Jadi melatihnya lewat ini ya. Saya sarankan lewat TED Talk karena ini konteksnya ya natural ya. Ini nggak dibuat-buat. Ini memang orang memberikan sebuah talk gitu. Dan durasinya kan bervariasi. Jadi teman-teman awali apa ini dari yang durasi yang nggak sebegitu panjang ya. Kemudian kalau sudah oke, eh, sudah sering mendengarkan itu yang nggak terlalu panjang, maka dinaikkanlah durasinya itu. Paling enggak kan kalau kita lihat nih ya di dalam soal itu ada 7 menitan ya. Berarti ya maksimal 7 menit kita harus bisa konsentrasi per soal itu. Belum nanti keseluruhan kan kurang lebih sekitar 35 menit gitu ya. Oke, nah ini strategi untuk mengasah skill listening. Oke. Nah, ini karena tadi Kak Ahmad udah balik ke rumah lagi kan ya ini atau masih di luar Kak Ahmad? Ini udah barusan masuk. Oke, saya ulang lagi ya Kak ya. Teman-teman, saya ulang lagi. Eh, kemudian saya ingatkan lagi jawaban itu eh, jawaban itu ditekankan di situ ketika menyebutkan bagiannya itu teman-teman. Ya, diberi penekanan di situ. Jadi coba teman-teman tangkap informasinya yang menjadi eh, poin penting itu diberi penekanan. Itu. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita coba lagi satu kali lagi ya. Part 4. Dan kita pindah ke bagian writing saja. Oke, kita dengarkan lagi. Part 4. You will hear a lecturer on a fashion design course introducing the subject of hand knitting, which involves making things like woolen jumpers and scarves. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Knitting. Ancient knitted garments have been found in many different countries, showing that knitting is a global activity with a long history. When someone says the word knitting, we might well picture an elderly person, a grandmother perhaps, sitting by the fire knitting garments for themselves or other members of the family. It's a homely image, but one that may lead you to feel that knitting is an activity of the past. And indeed, during the previous decade, it was one of the skills that was predicted to vanish from everyday life. For although humans have sewn and knitted their own clothing for a very long time, many of these craft-based skills went into decline when industrial machines took over, mainly because they were no longer passed down from one generation to another. However, that's all changing, and interest in knitting classes in many countries is actually rising, as more and more people are seeking formal instruction in the skill. With that trend, we're also seeing an increase in the sales figures for knitting equipment. So, why do people want to be taught to knit at a time when a machine can readily do the job for them? The answer is that knitting, as a handicraft,
has numerous benefits for those doing it. Let's consider what some of these might be. While many people knitted garments in the past because they couldn't afford to buy clothes, it's still true today that knitting can be helpful if you're experiencing economic hardship. If you have several children who all need warm winter clothes, knitting may save you a lot of money. And the results of knitting your own clothes can be very rewarding, even though the skills you need to get going are really quite basic, and the financial outlay is minimal. But the more significant benefits in today's world are to do with well-being. In a world where it's estimated that we spend up to 9 hours a day online, doing something with our hands that is craft-based makes us feel good. It releases us from the stress of a technological, fast-paced life. Now, let's look back a bit to early knitting activities. In fact, no one really knows when knitting first began. But archaeological remains have disclosed plenty of information for us to think about. One of the interesting things about knitting is that the earliest pieces of clothing that have been found suggest that most of the items produced were round rather than flat. Discoveries from the 3rd and 4th centuries in Egypt show that things like socks and gloves that were needed to keep hands and feet warm were knitted in one piece using 4 or 5 needles. That's very different from most knitting patterns today, which only require 2. What's more, the very first needles people used were hand-carved out of wood and other natural materials, like bone, whereas today's needles are largely made of steel or plastic and make that characteristic clicking sound when someone's using them. Ancient people knitted using yarns made from linen, hemp, cotton and wool, and these were often very rough on the skin. The spinning wheel, which allowed people to make finer yarns and produce much greater quantities of them, led to the dominance of wool in the knitting industry, often favoured for its warmth. Another interesting fact about knitting is that because it was practiced in so many parts of the world, for so many purposes, regional differences in style developed. This visual identity has allowed researchers to match bits of knitted clothing that have been unearthed over time to the region from which the wearer came, or the job that he or she did. As I've mentioned, knitting offered people from poor communities a way of making extra money while doing other tasks. For many centuries, it seems, men, women and children took every opportunity to knit, for example, while watching over sheep, walking to market, or riding in boats. So, let's move on to take... Oke, silakan dilengkapi dulu ya teman-teman ya. Dilengkapi dulu. Sebenarnya kalau saya tadi mendengarkan ya teman-teman, itu clear. Ya, gimana Kak Hadira? Apakah clear gitu ketika Hadira? Itu kan dia pelan gitu ya. Kalau kita eh, bisa tenang gitu ya, mendengarkannya sambil sambil tenang, itu dapat teman-teman.
Tapi kalau misalnya gini, kita di awal tuh udah nervous dan juga ada harapan saya harus dapat skor yang bagus, saya harus bisa, saya nggak boleh salah. Nah, itu apa ya, menggebu-gebu seperti itu yang membuat kita malah kepikiran, malah kita fokusnya gimana cara benar, tapi nggak fokus menemukan jawaban gitu. Jadi mungkin tips yang lain ya untuk mengerjakan listening ya, biar konsentrasi dan bisa menemukan jawaban yang tepat itu adalah eh, let it go gitu aja ya. Jadi jangan di apa ini terlalu dipikir terlalu dalam gitu. Nah, itu strateginya ya. Selain apa ini memang harus harus self study kan ya untuk improve skillnya itu sendiri gitu. Oke. Nah, teman-teman boleh nggak tolong disampaikan nih kendalanya kira-kira apa nih listeningnya atau mungkin ada pertanyaan ya dari Kak Ahmad dulu aja. Kak Ahmad silakan Kak Ahmad. Sebenarnya ini sih Sir, kayak kalau misalnya dari listening itu pertama kan emang kalau dari aku sendiri emang harus fokus. Nah, memang mungkin terkendala karena emang kurang terbiasa atau kayak gimana. Tapi so far sering terganggu dan kayaknya ini tahu ini kayaknya di lagi bahas yang ke sini deh, tapi kayak kadang lupa untuk apa ya, susah untuk menemukan poin yang mau ditulis gitu. Apakah ini pakai sinonim atau yang lain kayak gitu. Jadi kayak cuma atau kayaknya ini lagi bahas nomor ini deh buat jawab nomor ini, tapi kok kadang baru nyadar tuh pas udah kelewat gitu Sur, kayak tadi kayaknya nomor ini gak sih, tapi kayak udah kelewat. Nah kayak kadang kalau udah kelewat satu itu terus ngebuat apa ya Sur, kayak terus habis itu langsung kayak buyar dan nggak fokus kah kelewat atau gimana gitu sih. Oke. Nah, tadi itu Kak terlewat itu karena tadi eh, belum highlight kata kunci yang ada gitu ya. Nah, di antara 31 sampai 40 Kak, itu mesti ada kata kunci yang mirip, yang sama. Misalkan di history. Kemudian apa ini ya? Disappear tadi ya. Atau ago gitu yang berkaitan dengan yang lalu gitu atau enggak sinonimnya gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu pos-posnya gitu ya, itu nggak akan ketinggalan. Ataupun kalau memang ketinggalan, karena itu memang em, tertinggal karena terlewat gitu ya, karena menggunakan sinonim gitu. Ya udah diikhlaskan saja gitu. Jadi nggak apa-apa hilang hilang satu gitu ya. Hilang satu biar nggak mengorbankan yang lain, Kak. Kalau misalkan tadi kita belum bisa jawab, kita nggak menemukan jawabannya, kemudian kita eh, nggak bisa move on. Nah, itu mangilah yang bahaya. Gitu ya. Oke. Jadi eh, kalau misalkan terpaksa harus kehilangan satu, nggak apa-apa, Kak. Ikhlaskan. Itu kan kita nggak mentargetkan benar semua kan ya. Ya paling nggak salah berapa lah dapat 7,5 itu udah bagus Kak. Itu 7,5 itu bidang hukum kedokteran sudah masuk, sudah bisa dipakai. Itu jadi misalkan ada nomor yang nggak tahu ya udah tinggal aja. Kemudian Kak satu lagi Kak Ahmad dan teman-teman, jawaban ini kan sama persis ya. Jadi jawaban listening itu jawaban nih, kita ngomong jawaban ya, yang menjadi jawaban kata yang menjadi jawaban itu sama persis apa yang ada di audio itu gitu. Jadi kita nggak perlu mensinonimkan jawaban. Yang sinonim itu kan kata-kata yang terletak di sekitar jawaban kan ya, yang apa ini perlu kita cek sinonimnya gitu. Tapi kalau jawaban listening itu sama persis dengan apa yang ada di teks itu. Oke. Yap. Kak Lisa terakhir kok itu jobs. Gimana Kak Lisa kendalanya apa Kak Lisa? Listening Kak Lisa. Kalau saya kendalanya di ya itu Sar yang sempat
Mister sebutin tadi tuh kayak terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi kayak bawaannya pengen cepet selesai gitu. Kayak in every skills, not only in listening but also speaking. Terus ya reading juga. Pokoknya menggebu-gebu gitu, Sir. Kayak kurang rileks, kurang santai. Nah, terus karena apa namanya? Karena ini kan listening itu kan harus fokus di yang intonasinya naik gitu kan, Sar, Hmm, penekanannya. Nah, kadang suka mikir kayak tadi apa ya tadi yang ditekan gitu. Kata tadi tuh kayaknya ini deh gitu. Kan nggak cuma satu kan, Sar, penekanannya tuh kadang nggak cuma jawabannya aja gitu. Yang kata yang lain juga ada penekanannya. Nah, kadang yang itunya gitu yang dipikirin. Apakah kata yang ditekan tadi itu jawabannya gitu atau bukan gitu. oke. Ih, Nah, itu Kak, itu kita bisa memutuskan dengan cepat dan efektif itu kalau misalkan eh, baca kita cepat. Misalkan kayak ini aja ya, ini kan banyak banget. Ini bagi yang bacanya bisa cepat, langsung ke poin-poinnya. Oh, 31 situ langsung. Imagine, bla bla bla. Lihat gitu ya. Kemudian dipelajari sampai terakhir. Karena terbiasa mengerjakan seperti itu ya, akhirnya ya maksimal gitu kan. Jadi kuncinya juga kita harus bisa membuat pembiasaan ya. Ketika ada soal listening itu eh kira-kira nih saya salah berapa, saya benar berapa, kemudian saya bagus di bagian yang mana, gitu. Itu diidentifikasi, gitu ya. Oke. Kemudian tadi disampaikan bahwa eh, karena menggebu-gebu gitu ya mungkin nervous gitu. Nah itu gak apa-apa Kak. Ya apa ini nyobanya gini Kak, ngelatihnya ya. Ngelatihnya paling nggak gini, satu satu minggu 2 kali lah. 1 minggu 2 kali ambil tes gitu. Ambil tes, kemudian nanti ambil lagi gitu. Ditambah lagi aja intensitas untuk tesnya. Jadi semakin banyak tesnya maka semakin pede. Gitu ya. Maksudnya tes pakai IELTS online saja Kak ya. IELTS online itu kemudian direview skill yang mana yang sekiranya masih perlu apa ini penambahan lagi gitu ya. Pembelajaran lagi atau cari strategi yang lain. Di YouTube itu banyak banget teman-teman. Ya untuk misalkan nih kita fokus ke true false not given nih yang sering salah. Ya udah berarti nanti cari cara lain true false not given di eh, di YouTube misalkan atau ya di website misalkan ada tipsnya itu yang digunakan ya kayak gitu. Oke Kak Lisa, Kak Ridya apakah ada pertanyaan? Sorry Kak Hadira, Kak Hadira ada pertanyaan Kak? Kak Hadira 1 2 3 4 5 6 7 baru 7 yang terjawab ya Kak. Oke siap. Kita sekarang ke bagian ini ya teman-teman ya. Kita sekarang ke bagian writing ya. Nah ini saya sampaikan kemarin ke teman-teman yang sudah ambil feedback writing ya. Sebenarnya writing itu mulailah membaca apa ini model answernya list. Awalnya dari situ dulu aja untuk eh, memperoleh inspirasi ya, bagaimana cara menulis sebuah esai. Dari awali dari sini dulu teman-teman. Ini udah saya sampaikan ya berkali-kali. Saya sudah menyampaikan berkali-kali. Baca sampel answer untuk tas satu ya. Kemudian tulis ulang sampel answer itu sambil melihat datanya. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang teman-teman. Bagi mereka yang sudah melakukannya, banyak yang sudah sukses teman-teman. Ratingnya 6,5. 6,5 itu udah luar biasa rating itu. Gitu ya.
Oke, nah cara yang pertama kita lihat model answernya list. Model answer writing task one. Ya, ini kan banyak lah model answernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 15. Oke, nah ini coba dipelajari dulu. Setelah dibaca, itu teman-teman tulis ulang. Ya, oke. Setelah dibaca, ditulis ulang. Ini manjur teman-teman, serius. Nah, sambil menulis ulang itu nanti semakin tahu, oh kalau grafiknya fluctuate kayak gini. Grafiknya eh, statik ya seperti ini, dynamic seperti ini. Nanti bakalan apa ini? Bakalan tahu gitu ya. Jadi awali dari sini dulu aja teman-teman ya. Awali dari ini dulu, baca paling nggak 2 kali. Kemudian yang kedua, eh, ini eh, yang kedua tulis ulang ya sambil melihat datanya. Udah teman-teman, itu cara yang paling efektif ya untuk sukses di writing task 1 dan task 2. Task 2 kan juga ada di sini sampel answer-nya kan. Ini loh, model essay-nya ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu terkait writing. Silakan sampaikan kendalanya writing teman-teman. Oke, sampaikan teman-teman kendalanya. Kendalanya di writing task to share. Kayaknya harus banyak baca topik yang beda-beda. Oke, sekarang kita explore dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat eh, cara melihat topik terbaru itu gini, teman-teman. Ya, cara lihat topik yang terbaru itu gini. Eh, Current IELTS Writing Task 2 Academic. Sorry. Current IELTS Writing Task 2 2025. Kita ketik kayak gini ya. Nanti akan ada di atas kayak gini, teman-teman. Nah, ya. Ini udah di report nih ya. Februari tanggal 2 kemarin, teman-teman. Oke, kita belajar untuk develop ya, berdasarkan ilmu kita atau berdasarkan pengalaman kita aja. Ini ada yang Januari, ada yang apa yang kamu miliki gitu ya. Februari. Mau mau yang mana nih, teman-teman? Mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini ada 2 ya. Waduh, ini Januari banyak. Ini tadi many teenagers rely on greatly on technology when learning. Ini gini aja kita baca dulu aja ya. Silakan baca dulu yang Februari 2025 ya, yang tanggal 2 sama Januari Januari ini ya, tanggal 30. Oke, silakan baca dulu.
Oke, gimana? Sudah? Sudah? Lanjut ya ke bawah ya. Oke. Sekarang yang tanggal 24 dan tanggal 22 yuk. Coba dilihat teman-teman. Tanggal 24 sama tanggal 22 silakan dibaca. Sudah? Ini ya, some argue that school should prioritize. Saya mau teman-teman ngasih komen nih. Kira-kira topik ini bisa nggak dijawab dengan apa ya, pengalaman kita? Kira-kira yang mana yang nggak bisa dijawab? Nanti kita coba explore atau coba brainstorming bareng-bareng. Kira-kira topik yang mana yang ya kita ini aja dulu. Satu, dua, tiga, empat. Kira-kira yang mana nih yang nggak familiar nih teman-teman? Apakah semuanya familiar atau bisa nggak dijawab itu? Tolong jawab di komen di chat ya kalau teman-teman nggak berkenan untuk ngomong langsung ya. Ayo, topik yang mana? Kak Adira, ya udah gini aja. Yang non essential flights kayaknya sir. Oke. Yang lain silakan Kak Lisa, Kak Ahmad. Yang mana Kak Ahmad? Kak Lisa. Support artis. Oke. 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 Ini support artis. Ya udah. Support artis sama flight. Flight itu ini ya. Oh ini ya, long distance flight. Oh sama yang flight. Oh ya udah kita flight dulu aja ya. Long distance flight consumes the amount of fuel and a car uses for many years and pollutes the air. Some people think that we should discourage non-essential flight. Discourage itu ya melemahkan atau menghilangkan gitu ya. Such as tourist travel rather than limit the use of cars. Itu. Jadi yang dikurangi itu adalah flight daripada ini. To what extent do you agree or disagree? Kira-kira Kalisa dan teman-teman sepakat nggak dengan ini? Ini kan some people think that we should discourage non-essential flight. Flight penerbangan yang kurang penting ya, yang nggak terlalu penting. Such as tourist travel. Rather than limit the use of car daripada mengurangi penggunaan mobil gitu. Sepakat nggak kalau misalkan dikurangi flight itu? Agree or disagree? Ayo, silakan sampaikan. Agree or disagree dulu. Teman-teman gimana? Saya kasih contoh satu nih ya. Saya setuju teman-teman. Saya setuju. Jadi hanya flight yang esensial saja yang digunakan gitu ya. Nah ini kan to what extent do you agree or disagree? Kalau saya bilang setuju, alasannya pertama apa gitu ya?
Agree satu kenapa? Agree yang kedua kenapa? Itu harus dijabarkan secara clear gitu ya. Kalau menurut Kak, oke, saya paksa agree nih ya. Kak Lisa, Kak Hadira, Kak Ahmad, kira-kira akan membahas apa nih di situ? Misalkan agree ya, alasan agree-nya apa nih? Agree ya, kita pilih agree sepakat agree semua nih. Yuk, agree semua. Nah, kan kita perlu satu untuk agree yang satu ya. Agree satu diisikan ke body paragraf satu. Sama yang kedua, agree yang kedua, body paragraf yang kedua. Oke, ayo bantu saya. Alasannya kenapa nih kita bilang agree? Kalau non-essential flight itu dikurangi daripada limit the use of the car. Halo, kenapa, kenapa? Ini terlampau sulit kah, teman-teman? Halo? I'm not sure, kayaknya harus nyari bacaan dulu kalau ketemu seperti ini. Nanti dicoba aja. Kita dicoba, saya paksa ya. Kita dicoba. Kenapa kok kita perlu mengurangi penerbangan ya? Saya kasih contoh satu nih ya. Em, oke, ya, oke. Jadi gini, saya polusi udara ya, Sir. Harus polusi udara, Kak, karena ini eh apa ini fokusnya pollute di air kan ya. Inggris. Oke. Ya, oke. Yang pertama gini. Kenapa demikian ya? Yaudah gini aja. Bukan Kak, ini tuh discourage non-essential flight. Atau gini aja. Saya bantu ya. Saya ketikkan di Google, nanti teman-teman baca dulu ya. Oke. Astaga. Kenapa yang keluar ini? Oh, nggak bisa di copy nih. Di apa ini dibatasi. Courage on essential flight. Hmm. Waduh, masuk ini. Terus langsung masuk ini langsung jawaban semua teman-teman. Karena ini langsung di ini ya, apa yang disampaikan ya. Jadinya langsung sudah ada persiapan jawaban ini setiap website-website ini. Coba kita cek non essential fact itu apa sih gitu ya. Yuk, ini ya, definition of essential and non essential travel. Ini ya.
berbayar ini. Nah ini ya, non essential flight itu tadi tuh contohnya pakai helikopter ya, yang bukan bukan komersial flight itu. Nah kenapa kok dikurangi gitu ya? Ayo, kalau saya eh gini aja, eh apa ini non es non yang ini ya, yang non essential flight kalau dikurangi itu bisa mengurangi ya, tentu ya, yang pertama ya bisa mengurangi polusi udara. Udah itu aja dulu. Itu yang penting ya. Kemudian eh yang kedua ya, kenapa kok apa ini kita limit the use of the cars ya. Nah, cars ini jumlah apa ini jumlah polusi yang dihasilkan itu lebih sedikit gitu ya. Alasan yang kedua ya. Alasan yang kedua, kenapa kok ini kan dibandingkan kan ya, rather than limit the use of the cars. Nah, kita sampaikan bahwa kalau misalkan apa ini private travel ya, menggunakan cars itu kan emisinya nggak terlalu besar seperti flight kan yang ada di udara itu, tentu itu jauh lebih banyak emisinya kayak gitu. Nah, kalau saya alasan saya seperti itu, teman-teman. Oke, kalau misalkan ini agak sulit ya, kita turunkan ke sini tadi ya. Tadi eh, apa ini kemacetan yang terjadi di jalan? Enggak, Kak. Sebenarnya fokusnya bukan kemacetannya, Kak. Polusi udara gitu ya, Kak ya. Oke. Udah gini aja. Saya pindah topik ya. Saya tentang apa tadi ya satunya ya. Tentang artis ya, support artis. Some believe that government should support artists like musicians, painters, and poets, while others argue that this is misuse of fund. Discuss with views and give your opinion. Discuss with view ya. Berarti um, ada dua pandangan kan ya. Government should support beberapa orang. Yang lain this is misuse funds. Nah, teman-teman view pertama ini oke. Kenapa kira-kira? Diskusi itu kan gitu ya. Kenapa kok ini oke gitu? Coba teman-teman sampaikan. Kenapa kok artis perlu disupport ya? Musician, painters, and poets. Painters itu pelukis, ya kayak mural gitu ya. Kemudian others argue that itu ya sia-sia memberikan dukungan yang wishes ya, yang kayak semacam sia-sia lah gitu ya, nggak penting gitu. Coba teman-teman sampaikan. Kalau misalkan yang pertama ya, view yang pertama, apa pandangan teman-teman terkait art itu? Coba sampaikan. Kalau saya ya, yang pertama support karena kreativitas butuh didukung gitu ya, agar mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi. Misalkan di musicians, misalkan kalau musician cuma di jalannya saja, dia nggak bisa naik ke kancah yang lebih tinggi gitu ya, ke kancah nasional itu. Nah, di situ perannya. Oh, boleh, boleh. Musik ya, boleh. Seni dilestarikan ya, Kak. Nah, itu kan ada musicians, ada painters, ada poets ya. Ambil musician aja nggak apa-apa. Ambil musik saja nggak apa-apa karena harus dilestarikan alasannya. Boleh Kak Ahmad, silakan. Nah, kalau satunya yang Wisus kenapa?
Meningkatkan ekonomi. Iya, boleh. Boleh. Oke. Oke, kenapa nggak penting, Kak? Karena kalau biar kita bilang nggak penting, itu ada alasannya, Kak. Kasih spesifik. Jaminan sosial kayak gimana, Kak? Itu yang mana, Kak? Nah, gini mungkin gini, Kak. Jawabannya teman-teman ya. Kenapa kok kita nggak setuju gitu? Misalkan kita nggak setuju. Mungkin karena efeknya itu nggak ke semua masyarakat. Betul itu, Kak Ahmad. Tapi arahkan, Kak, ke sana, Kak Ahmad. Kita sampaikan bahwa kalau kita dukung ke artis, maka penikmatnya itu orang-orang tertentu saja. Nggak semua orang itu suka seni kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita itu bisa sebenarnya kayak seperti yang saya waktu itu sesi dengan Kak Taskia ya. Dia bilang seringnya kita bebas berpikir ya, bebas, bebas berpikirnya itu bebas. Jadi nggak ada jawabannya yang salah selagi itu relevan gitu ya. Selagi itu relevan itu nggak jadi masalah. Yang penting menjawab pertanyaan. Itu ya. Oke. Nah, nanti tinggal dikasihlah opini. Teman-teman bisa lihat contoh list ya. Kenapa kok misalkan satu apa ini kita dukung pertama tadi support artis ya untuk menaikkan levelnya mereka gitu ya. Dan ada sisi yang lain kenapa kok menolak gitu ya? Ya karena itu dinikmati oleh orang-orang tertentu, nggak semua orang gitu ya. Nanti kita masukkanlah opini kita di situ. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gini. Sekarang yang ini ya, teman-teman ya, yang Januari 2024 ini ya. Sorry, Januari 2025 tapi tanggal 24 gitu. Ada pertanyaan some argue that school, some itu artinya sebagian orang atau beberapa orang gitu ya. That school should prioritize life skills such as working in teams and solving problem instead of traditional academics. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Kalau agree, alasan kenapa agree satu apa, agree dua apa? Oke, silakan difikirkan ya, teman-teman ya. Saya baca ya nanti ya. Oke, silakan. Ini mudah kok, lebih mudah dari yang tadi kan. Kak Lisa, dua poin itu terlihat ini Kak, ad- ada keterkaitan Kak. Coba ditambahkan yang beda antara A1 sama A2-nya Kak Lisa.
Bicara soft skill. Kak Ahmad soft skillnya itu Kak yang belum mengarah ya Kak. Kenapa kok soft skill Kak Ahmad? Perlu dijelaskan lagi Kak Ahmad. Kalau Kak Lisa udah oke. Kayak soft skill dalam dunia kerja gitu. Iya coba diarahkan ke mananya Kak. Detailkan soft skillnya. Soft skill untuk apa? Soft skill gitu ya. Mungkin karena ini ya nanti arahnya ke jawaban Kak Kak Lisa ya, yang kedua itu ya Kak. Berarti. Oke. Kehadiran masih di sini kehadiran ya. Kehadiran lagi ngerti Kak? Oke Kak Ahmad sudah clear ya Kak Ahmad ya. Berarti ya. Oke. Kak Ahmad sudah request ini nggak Kak ke saya? Private feedback Kak Ahmad. Accepting for the application for work. For work-nya itu kenapa Kak? Perlu dijelaskan lagi kehadiran. For work-nya spesifiknya untuk apa nih? Kenapa for work gitu aja? Kalau for work kan terlalu general ya Kak. Kalau adapting oke lah itu spesifik ya. Kalau for work kira-kira apa Kak? Yang berkaitan dengan apa Kak? Iya, Sir, masih belum, Sir. Rencananya kayak mau finalisasi kayak tulisannya dulu itu gimana, Sir? Mungkin sebisa mungkin ya di pekan ini. Atau mungkin kalau nggak pekan depan gitu, apa harus gimana, Sir? Minggu depan ya Kak ya? Bisa nggak? Oh, boleh, boleh, Sir. Pekan depan aja. Oke. Oke, siap. Makasih banyak, Sir. Communication management gitu. Oke, berarti gini Kak ya. Eh Sampaikan bahwa ini salah satu saja Kak ya. Communication management. Maka disampaikan gini Kak. eh Apa ya? Ini kan communication. Communication itu berkaitan dengan apa itu Kak? Life skill such as working a team solving problem instead of traditional academic. Berarti ini Kak, manajemennya berarti apa nih? Manajemen apa? Karena di sini kan kriteria dua ya, working in a teams and solving problems daripada traditional academic gitu ya.
Mungkin tim manajemen gitu ya Kak ya. Atau working in a team gitu ya. Atau communication diarahkan ke apa ya, berkaitan dengan Teams atau tentang problem itu ya, teamwork ya boleh seperti itu ya. Oke, bagus, karena memang sekarang misalkan disampaikan bahwa in the workplace teamwork is very essential, and then teamwork is not learned, ya is not learned when ya when they only focus on traditional academic gitu kan nggak ada kalau teori kan nggak mempelajari timbuk kan Kak. Nah, perlunya itu life skill. Oke, bagus Kak, bagus bagus Kak Adira. Nah, jadinya gitu teman-teman ya. Eh, bagaimana kita eh, apa ya, dari sebuah soal kemudian kita tuangkan ke dalam body paragraf. Jangan lupa yang pertama kita buat poinnya dulu. A1 apa, A2 apa. Eh, A1. Ya, alasan satu dan alasan dua ya. Nanti yang disampaikan di body satu apa, B2 apa. Nah, kayak gitu. Dari sini, dari apa ini poin yang kecil ini nanti didevelop menjadi sebuah kalimat. Kalimat penjelas akan membentuk sebuah paragraf kayak gitu. Jadi jangan langsung paraphrase dulu teman-teman. Sama dengan tax one ya, jangan langsung paraphrase dulu. Pelajari datanya, nanti di overview mau nulis apa, kemudian di body satu, body 2 mau nulis apa. Kalau di tax 2, jangan nulis dulu apa intronya. Intro kan gampang memang. Ya, intro itu gampang. Ya, kita tinggal paraphrase saja, tapi idenya kan belum keluar. Khawatirnya gini teman-teman, yang sering terjadi. Ya, kita belum punya ide, kita langsung nulis intro, kemudian kita apa ya, buru-buru langsung nulis badi satu tanpa tanpa rencana gitu. Tanpa rencana yang matang, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata idenya salah. Jawabannya kurang tepat, kurang menjawab. Akhirnya kita menghapus lah itu. Gitu. Biasanya gitu kalau kita dulu kan nulis intro dulu, akhirnya tertrigger untuk segera mengerjakan badi satu tanpa apa ya, tanpa kita memperhatikan nanti di badi dua ngomong apa gitu. Nah, khawatirnya tadi yang saya sarankan ke Alisa, yang pertama yang ke Alisa tadi ya, yang ini ya, long term result sama useful useful for daily life itu bersinggungan gitu. Apa yang terjadi kalau bersinggungan? Susah develop paragrafnya karena mau bilang gini. Nah, tadi kan udah saya bilang. Tadi kan udah bilang gini saya, nah gitu. Poinnya bersinggungan. Jadi diusahakan poin antara poin body satu sama poin body dua. Kalau misalkan soal to what extent do you agree or disagree ya teman-teman ya. Usahakan antara alasan satu dan alasan yang kedua ini gapnya lumayan. Ya, jangan gapnya tipis. Nanti A1 ya body satu dibahas di body dua sebagiannya. Ya gitu. Dan terlihat mirip. Gitu ya. Oke, silakan. Sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya dulu teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan? Kak Ahmad, Kak Hadira, Kak Lisa, ada pertanyaan nggak? Oke, saya saya sarankan ini ya juga apa ini kalau misalkan bosan belajar dari modul mungkin ya, belajar dari YouTube saja ya teman-teman ya. Misalkan readingnya bisa nonton apa ini, nonton YouTube aja. Itu nanti di situ ada channelnya IELTS official ataupun channel yang lain gitu. Oke, Kak Ahmad nggak ada pertanyaan? Kak Hadira, Kak Lisa, belum ada? Oke, oke. Nah, insya Allah besok ya teman-teman untuk kelas tambahan
untuk mempelajari General Training Tax 1 ya. Saya siapkan insya Allah besok, kemungkinan besar besoknya. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah berkenan hadir. Ini Zoom-nya apa ini bisa diakses 3 hari ya teman-teman ya, mulai hari ini, besok dan besok lusa. Itu setelah itu nggak bisa diakses lagi untuk recordingnya. Jadi silakan teman-teman bisa mereview. Oke, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.